Adakah bahasa yang ada lahir tanpa sesuatu bangsa? Indonesia tu ada bahasa ke? Mana ada? Indonesia tu ada bahasa ke? Mana ada? Febriano Dianova 616. Melecehkan bahasa Indonesia, siap-siap dilawan oleh warganet Republik Indonesia dengan semangat patriotik membela bangsa dan negara. Merdeka! Jaka Iskandar. Kasihan saya sama Profesor Linglung Malaysia ini. Bila kami bisa menciptakan bahasa Indonesia yang dijunjung sebagai bahasa persatuan, apa urusan Anda nyinyir dan mempertanyakan bahasa kami? Itulah hak kami sebagai bangsa dan negara yang berdaulat serta merdeka. Begitulah reaksi netizen Indonesia menghadapi kesombongan kaum Melayu negeri Kasino Malaysia atau negeri Malaides. Selain suka dongeng dan halusinasi, kita semakin tahu bahwa kaum Melayu negeri Kasino juga suka cakap besar dan sangat arogan. Coba bayangkan saja, sebagian besar kaum Melayu palsu di negara Malaides hanyalah keturunan dari suku-suku di Indonesia. Kemudian mereka dibuatkan negara Malaysia oleh penjajah British tanpa harus berjuang. Karena mereka memang kaum lemah, yang tidak punya nyali, tak punya semangat juang. Negara Malaysia bikinan British tersebut baru muncul pada tahun 1957. Dan sampai sekarang pun konstitusi negeri Malaides itu masihlah berbahasa penjajah, bukan berbahasa Melayu. Adapun Indonesia sudah merdeka pada tahun 1945. Bahkan konsep bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia sudah lahir sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Jadi, bangsa dan bahasa Indonesia sudah berusia hampir 100 tahun. Tapi kaum Melayu palsu Malaides yang tidak punya nyali melawan penjajah, kini mau menafikan keberadaan bangsa dan bahasa Indonesia. Itulah bentuk kesombongan kaum Melayu Malaides yang mungkin sulit dicarikan obat atau sulit disembuhkan. Kaum Melayu negeri judi kasino, yang katanya memiliki tingkat kecerdasan atau IQ yang tinggi, rupanya tidak bisa memahami konsep bangsa modern seperti bangsa Indonesia. Mereka juga tak paham mengenai konsep bahasa baru yang sengaja diciptakan sebagai bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Kaum Melayu palsu di negeri judi kasino berani mempertanyakan keberadaan bangsa dan bahasa Indonesia. Padahal, mereka sendiri tampak sebagai kaum yang linglung. Konsep kaum Melayu palsu adalah konsep linglung warisan penjajah British. Orang Bugis disebut Melayu, orang Batak dianggap Melayu, orang Jawa dianggap Melayu. Konsep ini merusak identitas dan budaya suku. Dan konsep Melayu palsu negeri judi kasino tersebut terbukti gagal total. Bangsa Melayu tidak ada, dan tidak akan pernah ada. Bahasa Melayu negeri judi kasino pun sulit dimartabatkan. Akhirnya kaum Melayu negeri kasino pun bingung, mau menjadi bangsa Melayu atau bangsa Malaysia. Dan konflik perkauman terjadi setiap hari di negara buatan British tersebut. Kaum Melayu Malaides pun bingung, mau menggunakan nama bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. Mau diubah dengan nama apapun, ternyata tidak laku. Bahasa Melayu tak laku. Pakai nama bahasa Malaysia pun kurang laku. Dan kebingungan itu merasuki para pemimpin dan akademisi Melayu Malaysia, dan tentu saja semakin bikin bingung generasi muda kaum Melayu Malaides. Asal tahu saja, konsep bangsa dan bahasa Indonesia yang dilecehkan oleh akademisi Melayu negeri judi kasino tersebut sudah berusia hampir 1 abad. Jadi sudah teruji oleh perubahan zaman. Bandingkan dengan konsep Melayu palsu di Malaysia yang masih primitif dan rentan bubar jalan. Sebab, konsep tersebut sudah tidak relevan di zaman modern sekarang, tidak manusiawi. Sampai kapan pula kaum Melayu Malaysia tidak mau mengakui kaum Cina, India, dan masyarakat Sabah Sarawak untuk menjadi bagian dari bangsa mereka? Sampai kapan pula Melayu negeri kasino mau mempertahankan keistimewaan Melayu? Sampai kapan pula
Malaysia menganut sistem feudal yang memuakan. Sampai kapan raja-raja yang tidak berguna itu dipertahankan? Apalagi, mereka adalah keturunan pengkhianat Nusantara atau pemuja penjajah British. Itulah pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh Profesor Malaysia. Menjawab pertanyaan tersebut jauh lebih penting ketimbang mempersoalkan konsep bangsa dan bahasa Indonesia. Nah, kesombongan kaum Melayu negeri Kasino tersebut juga terlihat dari ucapan akademisi Malaysia mengenai kerangka standar bahasa Melayu Malaysia. Dia mengira Indonesia belum punya kerangka serupa, sehingga ia menawarkannya pada Indonesia. Hal ini sungguh menggelikan. Jangankan hanya kerangka standar, uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI pun Indonesia sudah punya. Bahkan bisa dilakukan secara online. Marilah kita simak lagi sikap sombong akademisi Malaysia tersebut. Soalan Iskandar, saya ulanglah. Nak tanya macam mana bahasa Melayu boleh bersaing dengan bahasa Indonesia. Saya nak tanya pula Iskandar dan kawan-kawan yang lain. Adakah bahasa yang dah ada, lahir, tanpa sesuatu bangsa? Indonesia tu ada bahasa ke? Mana ada? Setiap bahasa itu mesti berasaskan kepada bangsa. Kenapa bahasa kita sebut bahasa India? Ada bahasa India? India mana ada bahasa? Yang ada ialah negara India. Bahasa dia ialah bahasa Tamil. Sebab ada orang Tamil. Bahasa Indonesia itu asasnya ialah bahasa Melayu. Kita dah dapat jawapan tadi. Mana ada satu bahasa yang tidak berasas kepada bangsa. Dan kita tahu bahawa bahasa Melayu adalah rumpun Melayu atau dikenali bahasa Nusantara. Itu penuturnya ialah bahasanya ialah bahasa Melayu. Dan bahasa Indonesia itu adalah asalnya bahasa Melayu. Bahawa KSPM ini kita bahasa pergi ke semua. Sebenarnya Indonesia belum ada satu kerangka lagi setakat ini. Dan kita pun bukan nak menjuarai. Tak guna menjuarai. Dalam isu ini kita tak jadi juara. Kita bukan nak tunjuk kita juara. Tapi kita nak tunjuk bahawa kita ada untuk digunakan. Itulah arogansi akademisi Melayu Malaysia, dan sejauh ini memang belum ada obat untuk menyembuhkannya. Selanjutnya, marilah kita simak berbagai komentar netizen Indonesia yang bersilaturahmi ke kanal Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia yang mengunggah video tersebut. Hidayat Supriyatna 753. Martabatkan dulu bahasa Melayu Malaides yang dituturkan 19 juta orang. Jangan ketinggian 33 juta orang. Sintreokie 3P, Indonesia, satu negara, satu bangsa, satu bahasa. Bhinneka Tunggal Ika. Febriano Dianova 616. Melecehkan bahasa Indonesia, siap-siap dilawan oleh warganet Republik Indonesia dengan semangat patriotik membela bangsa dan negara. Merdeka! Jaka Iskandar. Kasihan saya sama Profesor Linglung Malaysia ini. Dan Waditya 642. Halo Dewan Bahasa dan Pustaka, kalian selalu menuliskan bahasa jiwa bangsa, jadi bolehkah kami tahu bahasa dan bangsa apa yang kalian maksud? Melayukah? Malayakah? Atau Malaysiakah? Pertanyaan ini menyambung dari pertanyaan Profesor Jayum Anak Jawan dari Sarawak. Kami di Indonesia sudah selesai dengan hal ini yaitu pada Sumpah Pemuda 1928 dengan bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. Undang Darsa 3535. Seperti itulah cara sarjana warga Malaysia tipe M atau Melayu Malaysia, berargumen yang dipenuhi romantika, nostalgia, halusinasi masa lalunya, hingga akhirnya hancur atau mati akibat angan-angan. Gaharu 862. Malang sungguh malang, satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak bermartabat dan tidak dihormati rakyatnya sendiri, cuma di Malaides. Adhinata Ardana. Yang selalu dijadikan contoh, bahasa Inggris di Amerika Serikat, Australia, New Zealand, Kanada dan beberapa negara persemakmuran Inggris, yang penduduknya adalah orang buangan atau yang pindah dari Inggris.
Ada beberapa bahasa yang berkembang dari bahasa yang sama, dan penutur kedua bahasa itu saling memahami. Contohnya sebagai berikut. Bahasa Spanyol dan Portugis, bahasa Ceko dan Slowakia, bahasa Norwegia dan Swedia, bahasa Moldova dan Rumania, bahasa Hindi, India, dan Urdu, Pakistan, bahasa Tagalog dan Filipino. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia itu serupa, tapi tak sama dan tidak akan bisa disamakan. Febriano Dianova 616. Muhammad Tabrani Soerjuit Jitro dianggap sebagai penggagas bahasa Indonesia, dan dijuluki sebagai Bapak Bahasa Indonesia. Tabrani memiliki peran besar dalam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia diciptakan dan diikrarkan saat Sumpah Pemuda, 1928. Bila kami bisa menciptakan bahasa Indonesia, yang dijunjung sebagai bahasa persatuan, apa urusan Anda nyinyir, dan mempertanyakan bahasa kami? Itulah hak kami sebagai bangsa dan negara yang berdaulat serta merdeka. Febriano Dianova 616. Jangan salah, Indonesia sudah mempunyai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEB, penyempurnaan dari EYD dan EB. Dilengkapi dengan UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Mau bilang apa lagi coba kalian? Yanto 459. Dangkal banget pemikiran ahli bahasa Malaides satu ini tentang bahasa Indonesia. Coba kalau kamu berani berdebat dengan ahli bahasa dari Indonesia. Itu baru seru, negara Indonesia sudah selesai tentang bahasa negaranya. Negara Anda hingga saat ini gak selesai-selesai bahas bahasa Melayu. Hanifah Wikiaprihasti 1073. Sekelas profesor, tidak tahu bahasa Indonesia itu lahir oleh bangsa apa. Saya rasa ini bukan bentuk kebodohan, karena terucap dari seorang profesor. Tetapi lebih kepada perasaan iri dan dengki terhadap bangsa Indonesia. Serta menjadi agenda propaganda untuk membuat nama Melayu Malaysia besar saja. Tetap berjuang Pak Profesor, beban Anda cukup berat untuk melakukan itu sampai kiamat tiba hahaha. Adhinata Ardana. Profesor ini mencoba menghibur diri di depan mahasiswa. Profesor yang pikniknya kurang jauh. Katanya kerangka standar tidak ada di Indonesia. Di Indonesia punya standar bahasa sendiri yang sudah dibakukan. Kristoro 7880. Propaganda Bani Sarapan. Ahmad Afif ZF 9WG. Terima saja, Melayu Malaides hanya sekitar 20 juta, terlalu kecil dibanding 280 juta rakyat Indonesia. Gak usah berhayal, nanti mati karena angan-angan. Habib Basani 8913. Bahasa Melayu adalah bahasa salah satu suku di Indonesia. Bahasa Indonesia adalah perpaduan berbagai bahasa suku seluruh Indonesia. Benar bahasa Indonesia muasalnya dari bahasa Melayu. Tetapi sekian puluh tahun kemudian, kosakata bahasa Indonesia jauh berkembang melampaui bahasa Melayu. Jadi maaf, bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Nerafir Diansyah 7955. Kasian banget para pelajar dan mahasiswa di Malaides, dibodohin melulu sama profesornya. Nendi Japan. Indonesia memanusiakan manusia. Malaides memelayukan manusia. Indonesia memanusiakan manusia. Malaides memelayukan manusia. Hardian Permadi 5711. Kasihan orang Malaysia gampang dibodohin sama profesornya. Setiaku 88. Melayu bukan bangsa, tapi suku. Bahasa Melayu diubah ke bahasa Indonesia, supaya diterima ribuan suku di Indonesia. Makanya bahasa Melayu di Malaysia tidak diterima etnis Cina dan India di sana. Otak dipakai dong. Bikin bahasa Melayu dipakai kaum Cina dan India saja gak becus. Mau memelayukan bahasa Indonesia, hahaha. Bebas rahasia. Bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa dunia, masuk UNESCO. Sementara bahasa Melayu Indonesia didaftarkan ke UNESCO sebagai bahasa daerah. Begitulah berbagai komentar dari netizen Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.